sumber rezeki itu ada di orang-orang terdekat kita. Ada di orang tua kita, ada di saudara-saudara kita, termasuk ada di tetangga-tetangga kita. Karena itu, kalau ingin rezeki lancar, kemudian juga bertambah besar, berbaik-baiklah dengan tetangga kita. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV. Teman-teman santri, dan juga teman-teman cantrik yang lagi maneges. Dan kali ini saya akan berbagi satu kisah, satu cerita nyata tentang bagaimana sih mempercepat rezeki, bagaimana sih kita harus bersikap terhadap orang-orang dekat kita. Oke, jadi ceritanya begini. Waktu itu kami para santri yang sedang maneges, para cantrik yang sedang maneges ini berkumpul di kediaman wali bener ya. Jadi satu di antara para santri itu kemudian bercerita tentang sebuah peristiwa di sekitar rumahnya. Pas di belakang rumahnya itu ada orang membangun rumah gitu. Tetangganya sedang membangun rumah. Nah, tetapi hampir semua orang di sekitar situ jengkel dengan tetangga yang sedang membangun rumah itu. Nah, santri maneges ini pun bercerita dengan semangat bahwa ya memang kejengkelan kemudian kebencian mungkin kepada tetangga yang sedang bangun rumah itu sangat besar di kalangan masyarakat, sehingga tanpa terasa sang santri maneges yang bercerita ini, yang rumahnya ada di berdampingan dengan tetangga yang sedang membangun rumah ini, juga ikut jengkel gitu ya. Ikut jengkel, intinya ikut jengkel seperti itu. Nah, malah oleh wali bener, justru santri yang maneges ini dimarahin, disalahkan. Kenapa? Ya jelas salah kan gitu ya. Jadi kenapa mesti harus benci sama tetangga yang sedang bangun rumah? Bukankah kamu juga sedang menginginkan sebuah rumah gitu ya? Bukankah kamu juga bercita-cita untuk membangun sebuah rumah? Nah, ketika ada tetanggamu membangun rumah, kenapa kamu justru membencinya? Kan seperti itu. Nah, kemudian ditanya sama wali bener ini, apakah tetangga yang sedang membangun rumah itu pernah menyalahi kamu? Kan gitu ya. Pernahkah tetangga yang sedang membangun rumah itu menyakiti hati kamu gitu, sehingga kamu juga ikut benci pada orang yang membangun rumah itu? Santri maneges mengatakan tidak pernah ada kasus. Jadi tidak pernah ada kasus yang membuat dia benci. Nah, malah lebih salah lagi. Kenapa tidak ada kasus yang langsung berhadapan dengan tetangga yang sedang membangun rumah itu, justru kamu ikut membencinya? Bukankah kamu termakan gosip? Bukankah kamu termakan isu yang tidak benar? Kenapa harus mengikuti? Gitu kan gitu. Nah, kenapa ini jadi masalah begini? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wali bener, sesuatu yang keilmuan gitu ya, keilmuan. Kenapa ini jadi permasalahan besar buat wali bener, khususnya pada santrinya? Karena begini, ketika ada tetangga kita yang sedang membangun rumah, mestinya kita juga ikut empati gitu ya. Jadi ketika ada tetangga bangun rumah, mestinya ada tingkatan yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama dengan tetangga kita yang bangun rumah itu. Kita ikut mendoakan, minimal mendoakan, semoga rumahnya cepat jadi, semoga pembangunan rumahnya berjalan lancar gitu ya. Semoga rumahnya nanti benar-benar bisa berdiri seperti yang diinginkan oleh tetangga kita gitu. Mestinya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena sesuai dengan ajaran bahwa ketika kita mendoakan sesama saudara kita, maka ada malaikat yang mendoakan bahwa kamu juga akan mendapatkan persis seperti yang kamu doakan itu. Nah, itu alasannya kenapa sikap benci terhadap tetangga yang sedang membangun rumah itu sesuatu yang salah gitu ya, dalam perjalanan hidup untuk meraih apa yang kita perlukan. Ya, rumah itu kan sebetulnya bukan hanya keinginan, tapi rumah itu adalah sebuah keperluan, kebutuhan gitu ya. Nah, kenapa harus benci seperti itu? Itu kan sama dengan menghilangkan peluang kita untuk memiliki rumah gitu ya. Di satu tingkatan, yaitu doa. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang sering diajarkan oleh wali bener, kita bisa ikut memberikan tenaga kita untuk membangun rumah itu. Makanya
Kalau teman-teman masih ingat di era 80-an gitu ya, 70-an, 80-an, ketika ada tetangga kita membangun rumah gitu ya, entah itu eh, menanam pondasi atau apa, biasanya tetangga kanan kiri akan diundang gitu ya. Tetangga kanan kiri diundang untuk datang. Nah, itu biasanya tidak dibayar. Nah, itulah kesempatan masing-masing tetangga untuk berempati kepada tetangga kita, ikut bersukacita terhadap kemajuan tetangga kita. Nah, di situ sebetulnya kita sudah tertanam gitu ya. Lebih dari doa itu, karena tenaga itu ada di atasnya doa. Doa itu kan selemah-lemahnya iman gitu ya. Hanya ikut mendoakan. Ya bukan berarti jelek, tetapi kalau memang hanya itu yang bisa dilakukan ya sudah berdoa saja. Tetapi itu tingkatannya paling rendah gitu. Nah, tingkatan yang ada di atasnya adalah ikut memberikan tenaga. Gitu kenapa kemudian warga desa dulu itu ikut membangun rumah di awal-awal itu ya. Jadi pasang pondasi atau mendirikan tiang kerangka rumah, biasanya tetangga semuanya ikut. Wah, banyak itu ikut semuanya, hampir semuanya ikut. Dan itu tidak dibayar gitu ya. Ketika dibayar adalah tukangnya, dan untuk melanjutkan berikutnya, hari berikutnya sampai selesai. Nah, itu tukang. Tetapi ketika ikut bersama-sama membangun rumah, mendirikan rumah, itu adalah momen yang sangat-sangat penting. Bukan hanya untuk pemilik rumah, tetapi untuk tetangganya. Nah, tingkatan yang kedua memberikan tenaga itu sudah di atasnya doa gitu ya. Bahkan malaikat mungkin berdoanya sudah lebih. Bukan hanya seperti ketika kita berdoa. Nah, kalau kita berdoa kan malaikat bilang kamu akan mendapatkan seperti yang kamu doakan itu gitu kan. Tapi kalau kita sudah melakukan dengan tenaga kita, wah itu sudah bukan hanya itu doanya malaikat gitu ya. Nah, selain itu juga ada tingkatan yang ketiga, yaitu memberikan harta kita. Apa iya gitu ya? Loh iya memang ada. Artinya ketika seseorang atau seorang tetangga membangun rumah, kemudian ada tetangga kanan kirinya datang mendoakan, ya pasti berdoa. Wong mereka juga selamatan kok, di situ kan berdoa. Semuanya kan ikut berdoa. Pasti dapat gitu ya. Kemudian tenaganya juga dapat. Nah, harta ini yang kemudian berbeda. Ada yang memang orang tidak ada kemampuan untuk menyumbangkan hartanya, ada. Ada yang mampu gitu ya. Sehingga dia entah itu memberikan atau nanti ketika ada kekurangan dia menambahkan di situ hartanya, sedikit hartanya, tetapi itu sudah berada di tingkatan yang lebih atas lagi dibandingkan dua tadi, yaitu doa, kemudian tenaga, dan yang berikutnya adalah harta. Nah, ini penting. Kenapa ini sumber-sumber rezeki selain tadi orang tua dan saudara. Pasti ini orang tua ya sudah wajib lah kita berbaik gitu ya. Kemudian saudara juga sudah pasti kita harus berbaik. Nah, dengan tetangga yang kadang-kadang karena memang tidak ada pertalian darah, ada yang aneh-aneh seperti tadi ya. Makanya di setiap kali kesempatan Sang Wali Benar ini juga menyampaikan harus berbaik-baiklah dengan tetangga. Nah, baik dengan tetangga itu seperti ini. Ini kan hanya contoh, sebuah rumah ini kan hanya contoh. Ketika Anda ingin memiliki apa gitu ya, sawah atau apa, atau harta benda yang lainnya. Kemudian ada tetangga yang sudah mendapatkan lebih dulu. Apa yang perlu dilakukan? Apakah kita iri, bersyukur? Kalau iri justru malah menjauhkan. Iri dengki justru akan menjauhkan keinginan Anda seperti yang ada di tetangga Anda. Jadi ketika ada tetangga Anda membeli mobil misalnya, iya harus ikut bersyukur gitu ya. Berdoa supaya mobil itu nanti bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk tetangga kanan kirinya kan gitu. Karena kan ada hak tetangganya di situ ya. Nah, itu yang harus dilakukan untuk mempercepat ini apa? Percepatan rezeki, perbesaran rezeki tadi di tetangga-tetangga kita. Tidak hanya di situ. Jadi ada apa? Ada harus seperti itu gitu, harus seperti itu. Nah, oke lah, kuncinya seperti itu. Kita harus berbaik dengan tetangga. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita bisa berbaik dengan tetangga? Karena ketika seseorang itu melakukan sebuah kebijaksanaan atau kebijakan, biasanya mereka tahu baru kemudian menjalankan kan gitu. Nah, teman-teman, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa eh, hidup kita di tengah-tengah tetangga kita itu, kenyamanan yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat itu adalah karena tetangga. Karena itu kita wajib untuk berempati. Kalau tetangga kita senang ya ikut senang, bergembira. Kalau tetangga kita sedih ya kita harus sedih kan gitu. Empati namanya, ikut merasakan. Kenapa harus begitu gitu ya? Begini, ketenangan, kemudian rezeki yang kita dapatkan itu adalah
sumbernya tadi dari orang-orang terdekat termasuk tetangga kita. Oke, begini contohnya, paling gampang ya. Ada orang kaya, gitu ya. Kaya, kemudian rumahnya besar. Bayangkan kalau tidak ada tetangganya di tengah sawah, hidup jauh dari tetangga, nggak ada tetangga, apa yang terjadi? Jadi rampok kan gitu. Dia nggak akan punya ketenangan. Karena itu ketenangan hati kita itu adalah bagian dari yang diberikan oleh tetangga kanan kiri kita, depan belakang kan gitu. Sehingga dengan itulah kita wajib bersyukur kepada mereka kan gitu. Wajib empati pada mereka karena mereka sudah memberikan ketenangan, memberikan ketentraman kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cobalah misalkan kita hidup di tengah-tengah pemukiman dengan tetangga kita yang begitu banyak kanan kiri depan belakang. Tiba-tiba ada angin puting beliung yang cukup besar dari arah ujung sana. Yang dilibas siapa? Yang paling awal, yang paling ujung, paling pinggir itu. Kita di tengah-tengah kemudian bisa jadi selamat. Nah, selamatnya rumah kita dari angin tornado, angin puting beliung karena ada tetangga kanan kiri kita, ada tetangga depan belakang kita. Tidakkah itu sebuah hal yang harus disyukuri? Itu satu contoh ya, kenyamanan, keamanan kan gitu. Ada di tetangga-tetangga kita, diberikan oleh tetangga-tetangga kita. Belum lagi contoh, misalkan tetangga kita, jadi yang sering dicontohkan ya. Jadi ada orang mau mencuri ke rumah kita, tetapi kemudian ada tetangga kita yang masih belum tidur, sehingga dia mondar-mandir di depan rumah karena nggak bisa tidur. Kemudian pencurinya nggak jadi mencuri karena ada tetangga kita, malah disapa pencurinya. Nah itu kan bentuk bahwa keamanan yang kita rasakan, kenyamanan yang kita rasakan, rezeki yang kita rasakan juga bagian yang diberikan oleh tetangga-tetangga kita. Karena itu kita mestinya, seharusnya juga wajib berempati pada tetangga kita, bukan malah memusuhi gitu kan ya. Karena itu tadi bahwa ada hal lain, bahwa syarat untuk tadi ya, supaya kita bisa baik dengan tetangga, kita harus mengerti. Nah, mengertinya adalah keberadaan kita saat ini tidak lepas dari kontribusi. Kontribusi ini ya. Jadi keberadaan kita yang saat ini, entah itu bahagia, rezeki yang berlimpah, itu juga merupakan kontribusi dari tetangga kanan kiri kita, tetangga tempat kerja kita kan gitu. Jadi layak ya dengan itu, maka sudah seharusnya sebagai orang yang pandai berterima kasih, maka kita harus berterima kasih pada tetangga kita. Berterima kasih kepada Tuhan itu sama halnya berterima kasih dengan tetangga kita. Ketika kita berterima kasih dengan orang-orang di sekitar kita, itu sama halnya dengan kita berterima kasih, bersyukur pada Allah yang memberikan rezeki kita. Jadi ada dua tadi ya. Ketika kita berempati, maka kita akan bisa mendoakan tetangga kita yang sedang dalam proses untuk memiliki sesuatu. Nah, itu yang seperti yang saya sampaikan, bahwa sumber rezekimu ada di orang-orang terdekat, di orang tua, di saudara, dan juga di tetangga kita. Karena itu, ayo berbaik-baik, berprasangka baik, dan berempati kepada tetangga kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.